Penampilan terbaru mantan Presiden Joko Widodo saat merayakan ulang tahunnya yang ke-64 di Solo memicu kekhawatiran publik terkait kondisi kesehatannya. Wajahnya tampak bengkak, tubuh terlihat lemah, dan terdapat tonjolan mencolok di bagian perut. Semua ini memunculkan spekulasi bahwa Jokowi tengah mengidap penyakit serius. Dr. Tifauzia Tiasuma bahkan menduga bahwa mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut mengidap penyakit autoimun agresif yang dapat merusak ginjal, hingga memerlukan CAP, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Menurutnya, perubahan fisik yang drastis dan tonjolan di perut menjadi indikasi adanya alat medis yang diduga sebagai perangkat CAP. Ia menyampaikan analisis berdasarkan sejumlah gejala fisik yang terlihat sejak April 2025 hingga saat ini. Menurut pengamatannya, Jokowi diduga mengidap penyakit autoimun agresif. Tonjolan di bagian perut Jokowi, menurut Dr. Tifa, kemungkinan besar adalah alat CAP yang digunakan untuk cuci darah mandiri. Ia juga menegaskan bahwa kekhawatirannya terhadap kondisi Jokowi tidak berkaitan dengan perbedaan pandangan politik. Karena berulang kali saya sampaikan, saya mengkhawatirkan kesehatan Pak JW, terlepas dari saat ini kita berseberangan, ujarnya. Lebih lanjut, Dr. Tifa menjelaskan bahwa penyakit autoimun agresif bisa berkembang sangat cepat menuju kondisi terminal, bahkan dalam waktu kurang dari 6 bulan. Gejala-gejala penyakit ini meliputi perubahan ekstrim pada kulit, rasa gatal hebat, sarkopenia, penyusutan massa otot secara cepat, kelemahan tubuh, hingga penurunan berat badan yang drastis. Melansir laman Alo Dokter, metode cuci darah CAP, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, menggunakan alat yang disebut kateter peritoneal atau kateter CAP. CAP diawali dengan pembuatan lubang kecil di dekat pusar oleh dokter bedah. Lubang kecil ini berguna untuk memasukkan selang, kateter, ke dalam rongga perut. Kateter kemudian dihubungkan dengan kantong berisi cairan dialisat dan dibiarkan berada di rongga perut. Kateter CAP berfungsi sebagai saluran untuk memasukkan dan mengeluarkan cairan dialisis dari rongga peritoneum, rongga di dalam perut, dalam proses cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Berikut ini adalah beberapa kelebihan atau manfaat metode CAP. 1. Pasien gagal ginjal tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit. Pada hemodialisis, metode cuci darah dilakukan di rumah sakit dengan menggunakan mesin. Sementara pada CAP, pasien yang telah dipasangkan kateter dapat melakukan cuci darah di rumah, tempat kerja, atau tempat lain tanpa perlu bolak-balik ke rumah sakit. Saat menghubungkan kantong cairan dialisat, pastikan untuk melakukannya di tempat yang bersih dan dengan kondisi tangan yang bersih. 2. Peralatan yang digunakan untuk CAP bersifat portable, mudah dibawa. Peralatan CAP biasanya hanya berupa kantong cairan dialisat, klip, dan kateter untuk mengalirkan cairan dialisat ke dalam rongga perut. Karena mudah dibawa, CAP memungkinkan penggunanya lebih leluasa melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja maupun sekolah. 3. Larangan atau batasan makanan pengguna CAP lebih sedikit. Proses penggantian cairan dialisat perlu diulang sekitar 4 kali sehari, dengan waktu sekitar 30-40 menit. Hal ini dapat meminimalkan risiko terjadinya akumulasi atau penumpukan kalium, natrium, dan cairan di dalam tubuh. Pengguna CAP pun bisa lebih fleksibel dalam mengatur asupan makanan dan minuman daripada pengguna hemodialisis. 4. Fungsi ginjal dapat bertahan lebih lama. Fungsi ginjal pada pasien gagal ginjal diketahui dapat bertahan lebih lama jika menggunakan metode cuci darah CAP daripada menggunakan metode hemodialisis. 5. Lebih baik bagi jantung dan pembuluh darah. Dengan CAP, pasien gagal ginjal dapat mengontrol jumlah cairan di dalam tubuh dengan lebih baik. Hal ini akan mengurangi beban kerja jantung dan tekanan di dalam pembuluh darah. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan adanya perubahan fisik Pak Jokowi, khususnya di bagian wajah. Menurut Syarif, ada alergi kulit yang menurut dokter menyebabkan terjadinya peradangan. Secara umum Jokowi tidak mengalami gangguan kesehatan serius. Bahkan, saat ini proses pemulihannya sangat baik. Terang Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Fitriansyah, di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Senin kemarin, 23 Juni 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.